kita dulu yang belum belajar belum mengerti, kita ngerasa ya selama kita nggak pakai barang-barang ya, contoh ya tadi bakso ya, bakso, kita nggak pakai borak, nggak pakai borak, nggak pakai tikus, nggak pakai B2 gitu kan? Kayaknya nyantai aja, aman aja. Ternyata ini ya sesuatu yang halal bisa jadi haram ya. Aku juga sempat mikir gini, Ustaz, kan kemarin sempat rame tuh Muslimpreneur, ya kan? Jadi kita itu menganggap bahwa Muslimpreneur itu Muslim berbisnis, dia tetap sholat. Betul. Dia keuntungannya dipakai buat sedekah. Betul. Tapi ternyata setelah ngobrol sama antum ini, ternyata ada proses, bahkan dasar dari modal itu sendiri didapat dari mana itu pengaruh kepada hukum dari bisnis itu sendiri. Hukum bisnis secara keseluruhan. Ini contoh nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di podcast. Nggak tahu nama podcastnya apa ini, masih baru mulai juga. Mungkin nanti kita akan pikirkan nama podcastnya apa. Dan hari ini kita udah bersama dengan dua orang yang spesial. Masya Allah, ini di samping kita ada ya Rega. Jangan pegang-pegang nanti. Halo guys. Aku juga cari kesempatan tadi. Halo guys ya. Kenalin, saya Rega. Saya tamunya Randy. Oh, bagus tuh, bisa jadi nama podcast, ada tamu. Iya, oh iya, tamu Randy. Nah, Tamu Randy. kelas. Ya, jadi ini episode pertama kita juga belum tahu namanya apa. Nah, mungkin tadi itu jadi inspirasi ya. Betul. Tamu Ini Randy. sambil berpikir nih, sambil kita ngobrol sambil berpikir. Nah, di sampingnya sudah. Jadi gitu ya. Iya, tamu Randy. Jadi gitu. Ide itu muncul pada saat lagi dalam proses berjalan gitu ya. Kadang-kadang program itu dimulai nggak mesti tunggu sempurna dulu. Oh iya benar juga sih. Nanti akan sempurna dengan sendirinya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau sempurna. Kalau berhenti di tengah jalan kan nggak tahu kita kan. Tapi ya kita jangan lah begitu. Mudah-mudahan ini istiqomah nih. Selama pintu Randy terbuka, tamu Randy datang. Tamu Randy datang. Itu kuncinya. Nice. Nah, tamu Randy yang kedua, Tat. Oke. Sapa dulu, Tat. Di sebelah sini ada sudah Ustadz Iwan. Siap, saya Iwan Arif Fadila, tamunya Randy yang kedua. Tamu Randy satu, tamu Randy dua. Iya ya, seru banget nih. Waduh, ada dua tamu. Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui ya, apalagi anak muda di zaman now, bahkan tidak hanya anak muda, orang-orang tua juga pengen tuh rasanya berbisnis, dan bahkan ada mungkin yang sudah terjun di dunia bisnis. Iya, tenggelam malah. Mana tuh? Iya, Jadi sudah terjun tenggelam ya. Jauhan. Sebentar, terjun, tapi nggak muncul begitu. Terjun aja dulu ya kan. Kayaknya udah bawa parasut ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi banyak orang-orang yang mau belajar tentang bisnis atau bahkan yang sudah menyemplung ke dunia bisnis. Tapi yang tidak banyak dibahas, Ustadz, sekarang itu adalah dari sisi Islamnya. Islam itu kan juga mengatur tentang bisnis ya, Ustadz ya? Benar nggak? Ya, nggak tahu nih tamu Randy yang pertama kayak apa nih? Berdasarkan tamu Randy yang pertama ya, masuk Malaysia aja diatur, apalagi bisnis. Oh gitu. Iya, Ya, apalagi masuk akal sih. itu semua yang berhubungan. Kayaknya yang paling lengkap sih Islam ya. Bahkan contoh nih aku ya, kayak gitu. Aku jujur ya, ini tamu Randy yang pertama sekalian mau curhat di depan kamera kayak gitu. Nah, bersama tuan rumah dan tamu Randy dua. Oke. Iya. Dan aku punya bisnis, gitu kan, bisnis dimulai sebelum aku itu paham dengan namanya akad-akad di Islam. Oh, jadi mulai aja dulu gitu. Iya, ya? mulai aja dulu kayak gitu. Pokoknya gaspol dulu, Iya. ya kan masalah urusan belakang. Standarnya itu perasaan. Perasaan. Iya, kalau nggak mood, kayaknya kita batalin. Ya. Iya, kayaknya nih akadnya tidak menguntungkan gitu. Jadi dulu pas bisnis mulai pernah kayak angkringan, terus habis itu edukasi, rata-rata mulainya seperti itu gitu, sampai pelan-pelan belajar dan akhirnya bingung gitu. Karena ternyata kemana nih arahnya nih? Bingung karena ternyata diatur Islam itu sekompleks itu gitu nah. Detail banget, kayak posisi dan lain-lain. Aku pun jujur baru mulai paham, belum sepenuhnya pas ikut acara seminarnya Ustadz Dwi Condro.
gitu. Ustadz gitu. Iya. Oh, ada ikut kelas ya? Iya, ikut. Jadi MC sih, bergerak. Bayarnya sih jutaan ya, kayak gitu. Itu bukan peserta ya? Bukan. Bukan ya. Jadi intinya Dipanggil jadi MC. itu intinya berarti Iya. nggak bayar. Itu sudah. Itu jadi- juga Amin satu kayak gitu. Amin satu. Susah kan Oh, jadi iya, MC-nya. Oke. Apa nih acaranya ini? Kalau masuk bayarnya jutaan, tapi kalau MC gratis. Gas. Iya, Kan betul. konsepnya pengusaha profit sebanyak-banyaknya kayak gitu. Modal sedikit-sedikitnya. Modal sedikit-sedikitnya. Kalau bisa pengusaha ada. Yang penting profit aja. Setuju saya jadi- itu. Iya, setuju jadi saya. itu dan dari situ banyak yang ternyata gini ya Islam itu, ternyata ini ya dan ternyata nggak bisa langsung kita itu mempelajarinya dalam satu hari kayak gitu. Apalagi juga kalau bisnis kan harus dipraktekkan juga baru terasa kayak gitu. Nah ini juga kegalauan kayak gitu, kegalauan dulu berbisnis sama sekarang kayak gitu loh. Nah ini minta pandangan tamu yang kedua nih, Ustadz tamu Iwan, yang kayak kedua. gitu. Iya, Oke. karena Iya. ini kegalauannya adalah akhirnya jujur aja pas nggak pakai namanya sudut pandang Islam, habis itu mau mulai. Awalnya jujur masih pakai perasaan. Pakai perasaan. Kayaknya Islam itu ribet banget kayak gitu. Dan ternyata nggak cuma aku yang ngalamin itu. Banyak orang. Ternyata banyak. Teman-teman juga Teman-teman begitu juga ya. Ngapain sih? Bisnis itu nyantai loh. Kita buka usaha, gas aja dulu. Iya. Nanti kalau ada profit baru Sedekah. Iya kan? Iya. Betul juga. Itu kayak pebisnis muslim itu ya begitu, Ustaz. Jadi Betul, keuntungannya iya. digunakan untuk sedekah. Iya, Sudah iya. tuh. Betul. Ya kan? Iya. Padahal sebenarnya pebisnis muslim nggak hanya itu kan. Betul. Kayaknya kita tadi buka yayasan tadi. Nah, jadi itu akhirnya pas baru belajar nih kayak gitu jujur aja ngelihat kok jadi ribet. Akhirnya juga memandang sekitar gitu kan. Kok pakai Islam itu malah ribet. Malah kayak ribet, gitu. malah rumit, Benar. malah Apalagi jadi nggak simple nih. Apalagi kalau misalnya bisnisnya itu barengan, nggak cuma sendiri, kayak gitu. Oh, gitu? Iya, Bisa jadi kerjasama begitu? iya. Jadi satunya. Jadi antum nanya, Ustaz. Ini antum nanya. Saya nanya, iya bisa jadi. Ini ngetes aja Iya, sebenarnya. Iya, jadi satunya itu mungkin dananya doang, satunya yang kita actionnya tenaga kayak Betul. gitu. Nah, jadi akhirnya yang mungkin terpatri di pikiran saya dan juga menurut saya itu yang dialami masyarakat kayak gitu. Kok jadi ribet kayak gitu, bisnis saja kayak gitu. Nah, menurut Ustadz gimana sih Iya sih. pandangannya bisnis dalam Islam, terutama ketika kita memulai bisnis barengan sama orang lain kayak Oke, gitu. iya. Iya. Iya sih, sama. Pandangan saya sama tadi tuh. Sama tamu yang pertamanya, Randy. Bagus itu tadi, tamu Randy tadi. Tamu Randy yang pertama itu saya setuju pandangannya. Itu setuju. Iya. Yang pertama tadi poinnya ya, membuka usaha yang penting gaspol dulu, urusan masalah belakangan. Itu Iya, yang pertama kan? masuk. Oh, itu setuju banget saya. Terus yang kedua, apa? Mengupayakan modal yang sekecil-kecilnya untuk menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Itu kan yang kedua. Itu sama banget dengan saya. Sama. Tapi ternyata masyarakat yang lain juga sama ya. Begitu. Gitu juga. Keinginannya sama. Nah, tapi persoalannya kalau kita lihat tuh, dari hal-hal yang tadi, semuanya mengacunya pada tujuan akhirnya apa? Profit. Benar. Ya, untung. Ya, Betul. itu goalsnya jadinya. Menjadi Iya. target utama adalah untung. Tapi memang wajar kan Ustaz, ketika kita memulai bisnis, itu memang tujuan kita kan ya dapat profit. Betul. Dalam bisnis, Profit yang utama. profit itu menjadi utama. Nah, yang harus diperhatikan memang kalau di dalam Islam tadi dalam sebuah proses melakukan amalan itu mestinya tidak menggunakan perasaan. Tidak menggunakan perasaan, tapi menggunakan apa? Nah, ini menjadi catatan kita. Kalau kita itu mau beramal, mesti harus ada panduan atau aturan yang bagaimana aturan itulah tempat kita itu merujuk. Iya sih, Nah, Kak. jadi aturan-aturan itulah kita harus merujuk dari aturan atau hukum-hukum yang harus kita amalkan. Misal nih, dalam bisnis, banyak nih bisnis yang kita tahu. Semua bisnis kalau barang-barangnya itu halal, maka bisnisnya menjadi halal. Ya kan begitu kan? Tapi kan dalam bisnis itu tidak sekadar produk atau barang yang halal saja, ya kan? Atau jasa yang halal saja. Misal nih, barang yang halal apa nih? Misal kita mau jualan bakso, baksonya dari daging yang halal, kan gitu kan? Dijual ke konsumen atau pembeli atau yang hobi kuliner bakso, kan gitu kan? Dari situ kita jual. Halal nggak produk
produknya? Halal. Jual belinya nggak? Halal. Halal. Tapi ternyata dalam bisnisnya dia menggunakan modal ya atau pinjaman yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Misal, pinjaman apa? Pinjaman yang mengandung riba. Pinjaman yang mengandung riba. Misal nih, pinjaman yang mengandung riba itu apa? Ya kan, modal dari pinjaman yang dimana modal itu atau pinjaman itu dia harus mengembalikan dari pinjamannya itu dalam waktu tertentu ada tambahan. Terus Itu banyak tuh. Terus status bisnisnya jadi seperti apa, Ustaz? Nah, produk yang dijual tetap halal, produk yang dijual halal, tapi bisnisnya menjadi haram. Kenapa? Karena modalnya Dari riba. Dan sebenarnya produknya halal. Produknya halal. Konsumen makan halal. Halal konsumen. Tapi yang jualan ini Bisnis secara bisnis keseluruhannya yang keseluruhan. akhirnya haram. Ini menarik ini, Ustaz. Jadi Iya. mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu kan? Betul. Jadi Nah, sesuatu yang halal jadi haram gitu ya. jadi haram. Tapi dari keuntungan yang kita dapat uangnya jadi Uangnya karena bisnisnya ini diproses atau dimodali dari yang haram, akhirnya turunan-turunannya semuanya haram. waduh, jadi repot nih, Ustaz. Untungnya yang dimakan menjadi haram. Dikasih makan kepada anak, istri menjadi haram. Dibelikan kendaraan yang haram. Dibelikan rumah, maka rumahnya menjadi haram. Dari proses apa? Dari bisnis modal yang haram. Ini nih, hati-hati. Makanya Islam itu benar. Kita kalau mau masuk kamar mandi aja diatur. Ya kan? Mau masuk ke toilet diatur. Mengatur urusan yang lain atau urusan bisnis itu juga diatur. Pasti. Iya. Kenapa? Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya perkara-perkara yang hanya kita tahu. Apa? Misalnya sholat, zakat, puasa, haji. Tapi Islam juga mengatur perkara yang kita disebut nih, bisnis itu dalam Islam namanya muamalah maliyah. Oh, mau malah. Muamalah maliyah Maliyah. atau interaksi manusia dengan manusia yang lain kaitannya dengan harta. Bagaimana memperolehnya, kemudian bagaimana membelanjakannya, ini namanya muamalah maliyah. Nah, inilah makanya kalau kita tadi setuju 2 poin itu menjadi penting, tapi jangan lupa modalnya juga harus cara atau Halal. mengambilnya yang halal dalam Islam. Itu juga diperhatikan. Itu kali ya Ren ya, yang kadang di masyarakat ya, ataupun kadang kita dulu yang belum belajar Belum atau mengerti. belum mengerti, kita ngerasa ya selama kita nggak pakai barang-barang ya, contoh ya haram. tadi bakso ya, Bakso. Selama kita nggak pakai babi. borak, Nggak pakai borak. nggak pakai tikus, Nggak pakai B2 gitu Iya, kan. Nah, kayaknya nyantai sah-sah aja, aman sah-sah aja. Oh, ternyata ini ya sesuatu yang halal bisa jadi haram ya. Aku juga sempat mikir gini, Ustaz. Kan kemarin sempat rame tuh Muslimpreneur, ya kan? Jadi kita itu menganggap bahwa Muslimpreneur itu Muslim berbisnis, dia tetap sholat, betul. dia keuntungannya dipakai buat sedekah. Betul. Tapi ternyata setelah ngobrol sama antum ini, ternyata ada proses bahkan dasar dari modal itu sendiri didapat dari mana itu pengaruh kepada Pengaruh hukum dari bisnis itu sendiri. hukum bisnis secara keseluruhan. Ini contoh nih, dalam bisnis tuh, misal bisnis itu kan muamalah. Saya tadi kasih contoh nih, dalam pernikahan, nikahnya antara laki-laki dan perempuan, ya, itu kan muamalah juga di dalam Islam disebut, ya kan, menikah laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan muhrim kemudian menikah, ya, itu adalah muamalah. Nah, dalam muamalah ini, ketika ada rukun-rukunnya, ya, laki-lakinya ada, wanitanya ada, ya kan, laki-lakinya ada, wanitanya ada, kedua mempelainya ada. Tapi ternyata walinya tidak ada. Nah, itu. Ya kan? Ketika walinya tidak ada, maka proses dari pernikahannya sah atau batal? Batal. Batal. Karena Apa tidak yang terpenuhi terjadi? rukunnya, Ustaz, ya kan? Iya, apa yang terjadi di dalam proses rumah tangganya dia menjadi halal atau menjadi haram? Haram. Menjadi haram. Anaknya, keturunannya, dia melahirkan anak, anaknya menjadi anak haram. Orang tuanya atau bapaknya ngasih makan kepada anaknya, makanannya menjadi makanan haram. Semua turunannya haram. Karena dia dimulai dari sesuatu yang tidak benar. Sesuatu diawali dari yang tidak benar. Begitu Dalam juga Islam. terkait dengan bisnis. Maka penting nih, harus nih pengusaha muslim nih. Kalau pengusaha muslim kan sebenarnya kalau urusan bisnis, Elon Musk itu pebisnis. Bener nggak? Ya benar lah. Elon Musk itu Tesla, pebisnis. pebisnis. Bisnisnya bahkan kalau saya yakin
lebih besar daripada pebisnis atau pengusaha muslim di kota di Balikpapan nih. Di Indonesia nih, kekayaannya nih 3.000 triliun rupiah. Kekayaannya Tesla. Bahkan tuh, kalau mau urusan infak, APBN mau urusan sedekah, kalahan kita daripada dia. Coba, kalau untuk sedekah atau infak saja, si Tesla atau si Elon Musk itu, dia bisa triliunan untuk sedekah. Kalau untuk menghapus dosa dari infaknya, bisa nggak si Elon Musk? Bisa banget loh. Bisa banget, kalau ukurannya Sedekah. jumlah yang besar dalam sedekah. Betul. Yang gitu. Betul. Maka ya lebih baik kita jadi Tesla atau jadi Elon Musk lah, ya kan? Tapi harus diketahui dia berbisnisnya sesuai enggak dengan apa yang aturan dari Islam atau disyariatkan dalam Islam. Nah, ini menjadi penting nih. Maka perbedaan antara Elon Musk dan pengusaha muslim tadi ini berbeda. Sama-sama amalannya. Bisnis, misal pedagang bakso atau sama-sama memproduksi mobil listrik. Kita sama-sama memproduksi mobil listrik. Elon Musk bikin, kita bikin, ya kan? Sama-sama bikin. Ternyata Elon Musk membayar gaji tenaga kerjanya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian modalnya dari riba, ya kan? Kemudian kalau mau bekerja sama, ternyata bekerja samanya tidak sesuai dengan Islam aturkan. Kita di sini membuat mobil listrik sesuai modalnya, membayar upahnya sesuai juga dengan Islam, ya kan? Bekerja sama dengan pihak lain juga sesuai dengan Islam. Secara hasil besaran Elon Musk, kita kalah. Mana yang kalau Allah lihat, mana yang lebih berhasil? Kita. Tentu saja yang menurut kita dong, betul. mestinya kan ya. Iya, betul. Tapi pandangannya manusia hari ini kan melihat Elon Musk itu lebih top, kan begitu. Kalau yang di kita justru tidak. Padahal kalau dalam Islam, amal itu perlu, tapi kesadaran terkait dengan terikat pada Allah itu lebih perlu dalam beramal. Sehingga amal sama-sama amal atau bersedekah sama-sama bersedekah berbeda. Elon Musk dengan pengusaha muslim. Ini bedanya. Nah, gitu. Ini nih, aku sebagai orang yang baru mau mulai berkecimpung di dunia bisnis, dan akhirnya aku memutuskan untuk ya belajar dulu kan Ustaz. Betul. Tidak hanya berdasarkan teori-teori tentang bisnis sendiri. Nah, karena berteman sama kalian inilah, akhirnya aku tuh kebuka bahwa sebagai pebisnis pemula itu harus juga mengerti tentang Islam itu mengatur bisnis itu seperti apa ya kan? Karena barusan tadi antum dengar, aku langsung jadi kayak wow. Gitu kan? Kalau ini dimulai dengan cara yang salah, akhirnya buntutnya jadi salah, akhirnya semua jadi haram, itu kan yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita lihat di luar sana ya banyak kali ya. Ini termasuk orang yang memulai bisnis dengan cara yang tidak dia ketahui tentang Islamnya kan? Nggak tahu. Ya, aku mau sholat tobat dulu. Langsung pulang ya. Tapi enteng, sebenarnya gini, Islam itu kan mudah. Islam itu mudah sebenarnya. Kalau kita perhatikan, Islam itu mudah. Justru dengan Islam itu kita hidup lebih terarah. Mestinya begitu. Karena apa? Mudah. Semuanya sudah diatur. Harusnya mindsetnya seperti itu. Seperti itu mindsetnya. Tidak seperti mindset, ini diatur nih, ribet nih, rumit nih, sulit nih, kan gitu. Padahal dunia yang akan kita hadapi ke depan, ini semuanya kan tidak terlihat nih. Masa depan kita tidak tahu nih. Benar. Nah, goib semuanya. Maka Allah itulah yang menjadi panduan kita. Apa? Aturan yang diturunkan Allah itulah menjadi panduan sesuatu yang goib di depan. Jadi sebenarnya aturan itu bukan mengekang, tapi sebenarnya jadi menjaga ya akhirnya tadi. Karena tidak sekedar menjaga, bahkan menuntun jalan kita. Jadi tutorialnya di kegelapan yang kita tidak tahu ujungnya kemana. Aku pernah dengar cerita gini Ustadz, tentang tadi kan antum bilang bahwa Islam itu telah menyiapkan guidance. Betul. Dan memang ada beberapa orang, termasuk aku mungkin dulunya ya kan, menganggap bahwa guidance atau petunjuk ini adalah batasan, membatasi kita ruang gerak kita. Akhirnya kita tidak bisa bergerak begitu leluasa. Nah, tapi aku ada mendengar suatu cerita, di mana cerita ini masuk banget di aku. Analoginya. Jadi ceritanya gini Ustaz. Kita semua tahu Lego ya kan? Lego. Lego tahu kan? Nah, jadi kalau kita beli Lego itu sudah mahal kan Ustaz? Betul. Mahal. Nah, betul. Bentuknya kan masih acak tuh. Masih ini tahambur. Nah, bisa nggak kita susun itu Ustaz? Tanpa melihat buku petunjuk. Petunjuknya.
Bisa nggak kita susun? Susah tuh. Pasti Pakai- random. Pakai buku petunjuk aja masih kita itu kadang masih salah-salah tuh. Nah, Iya. nggak ngikutin kayak gitu. Berarti kan di dalam cerita ini bahwa buku petunjuk itu tidak dijadikan sebagai batasan orang yang beli tadi. Bahkan Betul. buku petunjuk inilah yang menjadi guidance petunjuk penolong. Menuntun kita Penolong. agar apa? Agar Sesuai legonya hasilnya. itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Benar. Nah, Gitu. harusnya kita ini ya termasuk para pebisnis dan siapapun dia menjadikan petunjuk Al-Qur'an tadi itu sebagai Iya. penolong kan Ustaz? Betul. Karena kita nggak tahu ini bakal bentuknya jadi seperti apa. Betul. Nah, itu sudah Ustaz, yang mungkin mudah-mudahan yang mendengar juga akhirnya bisa Ini. mengerti bahwa Al-Quran atau syariat Islam itu digunakan untuk sebagai penolong kita karena kita nggak tahu ini bakal terbentuk seperti apa. Betul. Ada banyak cerita nih terkait dengan tadi kita membahas nih salah satunya modal ya kan? Modalnya dari riba atau pinjaman yang mengandung riba ya kan begitu kan ya? Ada satu cerita tuh dan bahkan banyak. Misal orang kan menganggap bahwa kalau pakai modal, kalau mau berbisnis nih, kalau nggak pakai modal atau pinjam dengan lembaga ya yang itu berbasis riba, bagaimana kita mau berkembang? Kan misalnya begitu kan? Betul. Bagaimana kalau kita mau buka cabang? Iya kan? Scale up ini. Iya kan, mau scale up bisnis kita. Iya kan, bagaimana biar kita bisa lebih besar, lebih maju, gitu, omset berkali-kali lipat. Bagaimana caranya? Iya, menambah modal atau pinjaman dari riba. Kan begitu ya? Tanggapan kita begitu. Bahkan belum sampai pada memperbesar bisnis, sudah kadang-kadang memulainya juga kita kan belum modal, ada kan? bisnis sudah pinjam duluan kan Betul. begitu kan. Nah, padahal mindset seperti itu mindset yang sejatinya keliru. Kelirunya kenapa? Nih, misalnya banyak nih kasus nih ketika mengembangkan bisnis dari pinjaman modal ya, riba gitu ya. Artinya apa? Tahu nggak? Kalau berbisnis itu sesuatu yang hasil yang diperoleh keuntungannya itu pasti atau tidak pasti? Tidak pasti. Tidak pasti. Bagaimana mungkin ya sesuatu yang tidak pasti dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan itu tidak pasti membayar sesuatu yang pasti? Cicilan tadi Ustaz ya? Iya dong. Cicilan kan Modal nggak atau tahu. pinjaman yang berbasis riba itu wajib nggak dikembalikan? Wajib. Dan setiap bulan atau setiap waktu nggak sesuai dengan ketentuannya. Sesuai ketentuannya harus dikembalikan. Mau kita hari ini untung, Mau bulan ini untung, mau rugi, buntung, Harus tetap bayar. bayar. Maka ketidakpastian harus membayar sesuatu yang pasti. Secara logika, masuk nggak dengan Nggak akal masuk. kita? Nggak masuk. nggak adil. Nggak fair. Nggak fair. Nggak fair. Dan bahkan ketika kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bisnis itu terus berjalan. Misal nih, kemarin, tahun 2021 tuh, 2019 ke 2020, ya kan? Corona melanda, ya kan? Ketika semua bisnis rata-rata turun. Gitu. Tanya, terjun itu bebas banget itu. Tenggelam. Bahkan Tenggelam. bisnis yang udah settle, yang udah gede aja. Udah gede, Runtuh. wah runtuh, ya kan? Tenggelam. Nah, tapi pinjaman yang harus dia kembalikan sesuai waktu yang ditentukan Tetap harus dibayar. harus dibayar. Nggak berubah. Dari mana dia uangnya? Nggak ada, karena sesuatu yang di depan itu tidak pasti. Akhirnya pailit. Akhirnya bangkrut, tidak bisa bayar, macet. Nah, kondisi ini mestinya jadi pelajaran bagi kita. Kan gitu kan? betul. Jadi pelajaran. Itu baru satu hal tuh. Baru tentang modal. Baru satu hal terkait dengan membayar sesuatu yang pasti dengan ketidakpastian. Padahal lo ya, ada satu hal lagi. Kalau pernah nggak pinjam modal dari riba? Kalau saya pribadi belum, tak. Ya, kalau pinjam tanpa riba, pernah nggak? Pernah. Pernah. Suatu waktu agak telat bayarnya. Misalnya ya, agak telat bayarnya. Satu waktu agak telat bayarnya. Pada saat telat, nggak ngomong sama orang yang punya uang, pinjaman yang punya uang. Terus ketemu di tengah jalan, melipir nggak? Atau berusaha menghindar nggak? Berusaha tidak terlihat. Jadi kita itu tidak ada di jalan situ sih. Berusaha kayaknya kalau dia sama- sholatnya di sana ya, aku ganti masjid. kita cari masjid yang lain kan gitu kan. Iya begitu. Karakter tuh begitu. Manusia itu begitu. Jadi kalau misalnya agak telat nih bayar nih, ketemu yang minjamin, berusaha nih. Dia masjidnya di mana? Masjidnya di sana. Kita atur strategi, masjidnya di sebelah sana. Kan gitu. Berusaha tidak ketemu. Karena memang
dengan pinjaman itu sejatinya kita itu merasa terhina di siang hari. Merasa terhina di siang hari. Dan bahkan di malam hari itu gelisah. Orang yang punya pinjaman atau modal dari pinjaman, ya, apalagi riba nih. Kita belum bicara riba kan? Iya. Modal pinjaman, ya, di malam harinya itu gelisah. Kok bisa gelisah? Iya. Besok nih, bisnisnya bisa jalan nggak sih? Kalau jalan, nanti tiba-tiba ada orang yang nagih misalnya, ya kan? WA dia. Pak, kapan dibayar uangnya? Itu rasanya seperti apa itu? Bukan durian runtuh, ya. Gunung meletus. Aduh, ngeri banget. Maka itu sesuatu yang sebenarnya modal-modal apalagi riba itu bisa menyengsarakan bisnis itu tuh. masa depan. Gitu. Berarti kalau aku coba nyimpulkan tadi apa yang Antum bilang tadi Ustaz. Berarti dasar utama pertama kali mindset yang harus dipunya oleh orang-orang yang mau memulai bisnis atau bahkan yang sudah mulai bisnisnya. Pertama kita harus memperhatikan modal kita datang dari mana Ustaz ya? Iya. Ya kan? Terlepas dari dia riba atau tidak, pinjaman itu juga hal yang pertama dihindari kan Ustaz. Betul. Apalagi kalau dia mengandung riba. Tambahnya bisnisnya jadi haram. Jadi haram. Jadi yang pertama itu tadi gak modal. Ingatin kamu sebagai pebisnis. Nah, itu dari modal. Islam sudah mengaturnya. Tapi banyak yang nanya, Islam banyak aturan, modal aja diurusin. Kita loh sumber untuk mau usaha dari mana? Nih, ini mindset keliru lagi. Islam justru memberikan solusi dalam mendapatkan modal. Dalam urusan modal, dalam urusan membangun bisnis, yang bisnis itu memerlukan modal. Islam ada solusinya. Apa tuh, Tato? Nah, solusinya? ini yang menjadi penting. Maka ini pelajaran bagi kita. Nih, coba pengusaha itu kalau dia nanti di akhirat, pengusaha yang jujur itu tempatnya di mana? Surga. Surganya sama siapa? Sama pebisnis lainnya. Kamu bilang sama sahabat dan lain-lain kan bukan deh. Kayaknya enggak deh ya. Kayaknya Kayaknya jauh banget ya.